Saya Veronica Maria Murwaningsih, penyuluh dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pagi ini saya hendak mempresentasikan bagaimana karya jurnalisme dan media bisa mendukung literasi maupun karya pewartaan gereja bagi seluruh umat. Dan dari Yogyakarta, kita belajar untuk memberi inspirasi, membagikan ide dan inovasi bagi karya pewartaan gereja di seluruh Indonesia. Selamat siang, saya Veronica Maria Murwaningsih, penyuluh agama Katolik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk wilayah kerja Kabupaten Sleman. Hari ini saya berada di antara kegiatan Tarsisius Cup yang diadakan bagi para misioner di Gedikepan Yogyakarta Barat. Peserta kegiatan hampir 1.000 orang dan semua paroki bisa mengikutinya. Cara saya untuk melaporkan kegiatan ini dengan menuliskan dan membuat beberapa catatan sebagai bahan untuk pewartaan. Anda bisa menikmatinya nanti di harian majalah hidup. Terima kasih. Kinerja Mbak Naning di dalam melaksanakan tugas-tugas pewartaan itu. Dan itu moga-moga diteruskan dan tetap sehat. Karena dengan kesehatan tentu kita bisa lincah ke sana kemari. Lalu banyak hal, banyak orang akan mengerti gereja sedang apa, gereja sedang gimana, dan gereja sedang berpikir serta melaksanakan apa. Itu umat perlu tahu. Dan Mbak Naning punya wahana untuk itu. Terima kasih banyak Ya, selamat Provisiat, mantap, komando. Ya. Dalam hidup kita ini, semuanya tidak lepas dari penyelenggaraan Tuhan. Nah, kali ini saya mengajak para Sutresno Budaya sekalian untuk mengenal sebuah doa, cara berdoa yang menggunakan nyanyian pendek-pendek. Doa ini dikenal dengan nama nyanyian meditatif dari Taizé. Taizé adalah sebuah desa yang terletak di Prancis Timur, di sebuah perbukitan di Bukit Cluny yang menjadi terkenal di seluruh dunia karena melahirkan sebuah kebersamaan dan ungkapan doa yang sangat sederhana. Komunitas Taizé yang ada di Perancis sana ini terdiri dari para bruder dan imam yang terdiri dari banyak denominasi kekristenan. Ada Katolik, Kristen Protestan, Kristen Ortodok, dan sebagainya. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia. Dan hingga saat ini lebih dari 100 orang bruder tinggal di sana. Setiap tahun, mereka menerima para penziarah dari seluruh dunia yang ingin merasakan kedamaian dan merasakan perjumpaan secara khusus. Doa dengan nyanyian-nyanyian pendek yang menghubungkan hati manusia dengan Tuhan Sang Penciptanya. Saya pernah ke sana di tahun 1999, waktu itu mewakili Indonesia untuk bertemu dengan kaum muda dari seluruh dunia. Saya tinggal selama 3 bulan di komunitas itu untuk bekerja sebagai volunteer yang melayani para pendoa, para peziarah dari seluruh dunia. Bapak Ibu selamat siang. Prodiakon DIY belum, tangannya harus naik gini ya. Prodiakon DIY, Prodiakon DIY. Baik, saya berharap sesi kita ini akan tambah berkahi kita. Maka sekarang untuk waktunya Bapak Ibu mungkin sudah memegang buku ini. Ada yang belum pesan? Yang belum pesan bisa pesan di koordinat. Di buku Venio Senire ini jumlah naskah yang masuk ke panitia 93 judul. Kemudian jumlah naskah yang masuk dalam buku ada 86 buah. Ada beberapa alasan yang tidak membuat dicantumkan. Misalnya, ada satu penulis yang menulis 4 judul. Ada Bapak Suparjo di sini?
Ya, ini beliau menulis 4 judul, tepuk tangan deh untuk Pak Suparjo. Tapi dimasukkan satu saja supaya merata. Kemudian jumlah paroki yang terlibat untuk menulis 28 paroki dari 40 paroki. Jadi tepuk tangan ini lebih dari separuh ya. Jumlah penulis 86 orang. Lalu paroki yang terbanyak mengirim tulisan adalah paroki Marganingsih Kalasan. Baik, terima kasih, boleh kembali ke tempat. Bapak Ibu, ini bagian dari trigger untuk sesi yang kedua, karena kita akan mengupas lebih jauh bagaimana pelayanan kita, soal spiritualitas, membangun komitmen, dan bagaimana kita mencintai pelayanan sebagai seorang prodiakon bersama dengan Romo Nano. Tapi sebelum itu, jika ada di antara Bapak Ibu yang tidak puas karena tulisannya saya potong, untuk diketahui buku itu kalau mau utuh jumlah halamannya itu 460 sekian. Sekarang buku itu ada berapa halaman? Hanya ada 246 halaman. Maka yang dipotong separuhnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang tertarik untuk menulis sharing, refleksi dan sebagainya, di dalam goodie bag Bapak Ibu ada majalah utusan. Nah, jadi dengan melihat contoh majalah utusan, Bapak Ibu bisa mengirim tulisan ke majalah utusan untuk bisa dibaca lebih banyak orang. Bisa dipahami ya? Aku berdoa dan aku memberikan taubat. Aku bermohon dan roh kebijaksanaan datang padaku. Dialah yang lebih utamakan daripada tongkat kerajaan dan tahta. Dibandingkan dengannya, kekayaan kuanggap bukan apa-apa. Bahasa nang wates ya. Bahasa neng wates ya. Ini jawaban agak banyak. Dalam Lukas 14 ayat 18. Karya-karya Veronica Murwaningsih selama ini memang sudah mewarnai majalah hidupkatolik.com, Catkids dan juga media sosial kami. Kami merasa bahwa liputan, ulasan dan juga cara menulis Ibu Veronica itu sangat cocok dengan apa yang kami harapkan, yaitu untuk mewartakan kabar baik untuk membaca majalah hidup, juga online yang tersebar di seluruh dunia. Karya-karyanya sungguh menginspirasi. Kekuatannya dia adalah pada liputan dan juga struktur penulisan. Dan lebih dari itu adalah pesan yang dia mau sampaikan lewat tulisan-tulisannya. Hemat kami selama ini tulisan-tulisan dan juga video yang dikirim ke kami di redaksi sangat memuaskan, bahkan dia terus berupaya untuk mencari yang terbaik. Kalau kami berikan masukan, dia cepat juga untuk menyelesaikannya dan mengirimnya kepada kami. Dia seorang yang kalau boleh disebut sih sebagai orang yang terus belajar, memperbaiki diri terus-menerus, dan walaupun dia sudah berpengalaman dalam menulis sebagai editor senior, tapi Ibu Veronica selalu tetap berupaya untuk belajar terus-menerus sehingga tulisan-tulisannya itu memperkaya dan juga memberikan inspirasi kepada semua orang yang membaca karya-karya dia. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi yang tinggi atas segala upaya yang telah dilakukan selama ini dan terus bekerja melayani melalui karya jurnalistik ini. Mungkin bahwa ke depan Penaning akan menjadi seorang penulis yang mampu mengekspresikan perasaannya tanpa ada balutan ketakutan, ketidakpercayaan dan kuasa-kuasa yang lainnya. Itu yang bisa saya sampaikan.
Semarang menggulirkan formasi iman berjenjang dan berkelanjutan, itu arahnya supaya kita mendidik dan juga menyiapkan umat supaya mereka itu cerdas, tangguh, misioner, dan dialogis. Dan untuk itu perlu kerjasama dan ekstra keras. Anak muda adalah mereka semua yang nanti akan menjadi tokoh-tokoh di situ. Maka sungguh perlu kita berdayakan dan juga kita kembangkan sumber dayanya di situ dengan segala cara supaya anak muda punya pengalaman kegembiraan sebagai orang muda Katolik dan menjadi pewarta-pewarta handal. Dan perlu juga selain pendampingan dan pembinaan, literasi bahan-bahan itu tolong diperbanyak. Para ahli, para penulis seperti Mbak Naning ini silakan memperbanyak tulisan-tulisan, reportase-reportase tentang peristiwa iman, tentang peristiwa-peristiwa kegerejaan. Itu akan menambah khasanah bagi anak-anak muda kita untuk mengembangkan iman ke depan. Semangat semuanya, luar biasa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikian beberapa hal yang bisa menjadi inspirasi untuk karya pewartaan kita melayani gereja, khususnya bagi kelayanan untuk generasi emas yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Semoga segala sesuatu yang sudah kami sampaikan ini bisa menjadi inspirasi dan bahan pertimbangan. Selamat melayani, generasi muda kita semakin jaya.